Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini di bawah tajuk Kisah Ashabul Kahfi bahagian yang ketiga, yang akan membahas ayat 19 hingga 22 dari surat Al-Kahfi. Untuk menghemat masa, sesuai dengan cadangan kita pada hari ini, kita akan bermula dengan 3 sesi. Sesi yang pertama, pembahasan tentang topik Ashabul Kahfi bahagian ketiga. Sesi yang kedua, menjawab beberapa soalan. Dan yang ketiga, kita akhiri dengan doa. Langsung saja kepada tafsiran ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang latar belakang pemergian beberapa orang remaja itu ke gua dan menerangkan tentang ketabahan dan keimanan mereka, serta menggambarkan keadaan gua tempat mereka uzlah. Uzlah maknanya tempat mereka mengasingkan diri. Sampai mereka tertidur dalam gua tersebut selama 300 tahun lebih. Allah menceritakan lagi pada kisah berikutnya riwayat mereka dan masyarakat sesudah mereka terbangun dari tidurnya. Setelah 3 abad lebih mereka ditidurkan oleh Allah. Sebabnya kita jumpa pada ayat yang ke-19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labistum? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minh walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Kita terjemahkan dulu
secara harfiah. Dan demikianlah kami bangunkan mereka. Allah bangunkan Ashabul Kahfi yang sudah ditidurkannya lebih dari 3 abad, yaitu 309 tahun. Untuk apa? Supaya mereka saling tanya menanyakan dengan sesama mereka sendiri. Berkatalah salah seorang dari antara mereka, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka bertanya sesama mereka. Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari saja." Sebab mereka merasa atau teringat masuk gua sebelah petang. Lalu mereka bangkit pada sebelah pagi. Itu sebabnya ada yang jawab, kita tinggal di gua ini kalau tak sehari atau setengah hari saja. Berkata pula yang lain, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Ini di antara mereka yang lebih cerdik mengatakan, hanya Allah lah yang lebih tahu. Berapa lama kita sudah berada di sini? Lalu yang cerdik tersebut berkata, maka suruhlah salah seorang daripada kita pergi ke kota untuk mencari makanan. Kita sekarang ni lapar. Dengan membawa duit perakmu. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Mana makanan yang lebih lezat. Cari. Sambil menasihati. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Jangan sekali-kali menceritakan halnya kepada seorang pun. Hadirin dan hadirat, tafsiran ringkas. Setelah 300 tahun lebih ditidurkan, lalu mereka dibangkitkan. Allah Subhanahu wa taala menyebut tujuannya supaya mereka saling tanya menanyakan, sudah berapa lama kita berada di dalam gua ini, tidur. Ada yang jawab, kita baru tidur atau berada dalam gua ini sehari atau 1,5 hari. Atau setengah hari. Kata yang lain, kita serahkan sajalah ilmu tentang berapa lama kita berada di sini kepada Allah. Sebab dia lebih tahu. Kemudian dalam ayat ini juga, salah seorang dari mereka yang agak cerdik, selain mengatakan serahkan berapa lama kita berada di sini kepada Allah, karena dia lebih tahu, lalu menganjurkan, tak salah kita terus-menerus berbantah-bantahan. Kita ini semua sedang lapar. Suruh salah seorang daripada kita pergi ke kota untuk cari makanan yang lezat. Sambil memberi nasihat. Tapi hati-hati. Jangan sampai terkesan oleh orang ramai yang kita ini berada dalam gua ini. Beberapa pengajaran yang dapat diambil. Yang pertama sekali, kita sepatutnya jangan terlalu banyak berbalah
dalam perkara-perkara yang tidak penting. Seperti berbalah tentang berapa lama kita berada di dalam gua ini. Tetapi justru utamakan perkara yang lebih penting. Apa dia perkara yang lebih penting dalam hal ini? Cari makan. Kita ini sedang lapar. Maklum, ditidurkan 300 tahun lebih. Perut kosong. Lalu menyuruh salah seorang daripada mereka untuk pergi ke kota. Ini memberi isyarat. Ini memberi isyarat bahwa antara gua dengan kota tidak jauh. Boleh jalan kaki. Demikian kata ulama tafsir Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di. Boleh dijangkau dengan jalan kaki, bukan dengan kenderaan. Pergi ke kota sambil membawa duit perak. Yang walaupun yang pergi itu cukup berhati-hati, akhirnya dapat dikesan juga. Apa sebab? Sebab penjual dapat mengesan, ini duit bukan duit zaman ini. Duit perak yang dia bawa itu bukan duit zaman itu. Mereka tidak perasan bahwa mereka sudah berada pada era raja yang baru, bukan raja yang zalim, Raja Decianus, yang membuat mereka lari menyelamatkan akidah mereka karena memaksa mereka menyembah berhala. Rupanya zaman mereka dibangunkan oleh Allah ketika itu memerintah raja yang adil. Okey. Kita teruskan dengan ayat berikut. Kota yang dimaksudkan itu, kata ulama tafsir, namanya kota Epsus. Kota Epsus. Tentang di mana Ashabul Kahfi ini, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan di Jordan. Sebabnya bila kita pergi ke Jordan, kita akan dibawa oleh guide pelancong di suatu gua. Memang tertulis di situ Al-Kahf. Ada pula yang berpendapat bahawa Ashabul Kahfi ini di Turki. Wallahu a'lam. Tidak masalah bagi kita di mana, tapi yang mustahak bagi kita percaya kisah tersebut memang wujud. Sebab ia tertera di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat berikut. Innahum in yazharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, ini pesan daripada yang agak cerdik tadi. Usahakan supaya jangan dapat dikesan. Sebab jika dapat dikesan, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu dan memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Tafsiran bebas. Ini yang mereka takut. Sebab mereka masih lagi ingat bahawa mereka berada di zaman Raja Zalim, Raja Decianus. Mereka lari ke gua karena ingin menyelamatkan akidah.
Sebab andai kata dapat dikesan, kita akan berhadapan dengan dua perkara. Sama ada kita direjam, istilah rejam ini maknanya sampai mati. Rejam dengan batu sampai mati. Sebagaimana rejam terhadap penzina yang pernah kahwin. Rejam mesti sampai mati. Lain halnya sebat. Sebat hanya 100 bagi penzina yang belum pernah kahwin. Atau kemungkinan yang kedua, kita disuruh kembali kepada agama menyembah berhala. Bila itu terjadi, kita tak akan berjaya, tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Kita akan rugi. Ayat berikutnya, ayat 21. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Terjemahan ayat. Dan demikianlah kami mempertemukan manusia dengan mereka. Jadi setelah bangun ni, bukan bangun mereka kekal dalam gua, bukan. Supaya Allah pertemukan mereka dengan manusia yang hidup zaman itu. Untuk apa? Supaya manusia yang hidup zaman itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ini dia message. Ini dia mesej yang Allah ingin sampaikan. Sebab pada zaman itu, umat tidak percaya akan adanya hari berbangkit. Umat tidak percaya akan adanya hari kiamat, kebangkitan balik untuk dihisap. Pada zaman itu, umat tidak percaya. Sehingga raja yang adil zaman itu serba salah. Mohon pada Allah, kalau Allah beri petunjuk, membuktikan bahawa kebangkitan itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Maka muncullah zaman itu, Ashabul Kahfi dihidupkan balik. Setelah ditidurkan 300 tahun lebih, lalu dibangunkan dalam keadaan jasadnya yang sehat, matanya tidak rosak, badannya tidak rosak. Ini lagi-lagi memberi isyarat bahwa kebangkitan pada hari kiamat bukan hanya dengan roh, tetapi jasad dan roh secara serentak. Yes, itu dia mesej daripada Allah. Ketika orang-orang itu bersisih tentang urusan mereka, orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah masjid atau tempat beribadat di atasnya. Nah, apa pula pengajaran yang dapat diambil, Pak Ustaz? Ayat ini menerangkan bahwa akhirnya raja dan masyarakat zaman itu dapat juga mengesan Ashabul Kahfi. Sebab sebelum ini tak dapat dikesan.
Sebab dengan takdir Allah, Allah letakkan anjing Ashabul Kahfi yang bernama Qitmir itu juga ditidurkan. Bukan jadi batu. Hanya ditidurkan. Tapi dia duduk di luar pintu gua dalam posisi seperti mau menerkam. Itu sebabnya siapa saja yang lalu lalang mendekati pintu gua tersebut, begitu nampak anjing tersebut, mereka akan lari. Mereka akan lari. Sampai 3 abad lebih. Ashabul Kahfi yang berada di dalam gua itu tidak dapat dikesan. Tapi dengan kuasa Allah, Allah hidupkan kembali Ashabul Kahfi dengan tubuh badan yang sehat seperti sedia kala. Akhirnya dapat dikesan. Karena uang yang mereka bawa itu uang yang umurnya sudah 3 abad yang lalu. Akhirnya sampai ke telinga penguasa zaman itu. Lalu penguasa zaman itu minta supaya kawannya yang bernama Talmikha, ini salah seorang dari Ashabul Kahfi yang diamanahkan untuk mencari makanan ke kota tadi, namanya Talmikha. Talmikha dapat dikesan bahwa beliau bukan orang yang hidup zaman itu. Lalu atas permintaan raja yang adil, tunjukkan kepada kami. Kami ada dengar kisah tentang kamu. Oleh sebab itu Talmikha bersedia bawa mereka pergi ke gua. Di antara pengajaran yang dapat diambil dari ayat ini ialah, pertama, supaya manusia meyakini akan kekuasaan Allah. Satu. Yang kedua, segala perkara ghaib hendaklah diserahkan saja kepada Allah dalam ilmu Allah. Seperti tak perlu bertengkar tentang berapa lama mereka berada di sana. Yang ketiga, akan adanya hari berbangkit. Dan itu berlaku dengan roh dan jasad. Sebagaimana roh dan jasad Ashabul Kahfi dibangkitkan balik oleh Allah dari tidurnya. Allahu Akbar. Sekali lagi Ustaz ulangi. Dibangunkan Ashabul Kahfi ada kaitannya dengan keyakinan orang zaman itu. Ada yang meragukan akan adanya hari berbangkit. Kalaupun ada yang percaya, kononnya mereka percaya yang bangkit itu hanya roh saja tanpa jasad. Ada pula yang berpendapat kebangkitan setelah mati pada hari kiamat nanti dengan roh dan jasad. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini memperkuatkan lagi bahwa kebangkitan itu dengan roh dan jasad. Sebab jasmani Ashabul Kahfi ternyata tidak rosak walaupun ditidurkan oleh Allah lebih dari 3 abad. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dikatakan bahwa begitu sampai di pintu gua Talmikha, salah seorang Ashabul Kahfi minta supaya rombongan diraja atau petugas-petugas membenarkan beliau masuk sendiri untuk menyampaikan kepada rakan-rakannya yang berada di dalam gua supaya mereka tidak terkejut dengan kedatangan orang ramai. Sebab mereka berpesan supaya Talmikha berhati-hati, jangan sampai dikesan. Lalu permintaan Talmikha diperkenankan oleh pihak raja. Talmikha langsung pergi, masuk sendiri, memberitahu kawan-kawan
raja yang memerintah pada hari ini bukan raja dahulu yang zalim, tapi raja yang adil. Mereka minta supaya kita keluar, memperkenalkan diri kepada raja dan orang-orangnya. Lalu mereka pun dapat memahami dan akhirnya keluar. Setelah dapat diketahui, mereka masuk, lalu dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka, Ashabul Kahfi termasuk Talmikha, semuanya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu raja zaman itu minta supaya dibina masjid atau rumah ibadat di atas gua tersebut. Nah, timbul pertanyaan, apakah dibolehkan membina bangunan di atas kuburan? Nah, disinilah pembahasan daripada ulama tafsir. Ada yang mengatakan, ini dia. Mereka adalah kaum muslimin pada zaman itu, orang beriman. Ada pula pendapat yang kedua, mereka adalah kaum musyrikin pada zaman itu. Wallahu a'lam. Yang lebih kuat pendapat mengatakan, yang menyuruh membina masjid atau rumah ibadat di atas gua itu adalah dari kalangan pemimpin-pemimpin zaman itu yang tidak baik akidahnya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ini dalilnya. Wah, membina bangunan di atas kuburan memang dilarang oleh semua para rasul dan orang-orang yang beriman. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani yang telah mengambil kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid atau tempat mereka beribadah. Ini dia punya solusi atau jalan keluarnya. Sebab membina bangunan di atas masjid sampai hari ini diharamkan oleh agama. Diharamkan oleh agama, termasuk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, sampai kita ke ayat yang terakhir. Maaf ya Ustaz, sengaja tidak baca. Kalau kita baca tak cukup masa. Tapi yakinlah, karena Ustaz sudah baca sejak malam tadi lagi, dan ulang habis subuh tadi, Ustaz ingat mana bahagian-bahagian yang perlu disampaikan. Sebab Ustaz masih lagi tidak boleh bercakap lebih dari 1 jam. Sedangkan banyak pertanyaan yang perlu Ustaz jawab. Okey. Apa dia ayat yang terakhir Pak Ustaz? Ayat 22. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu biddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Okey. Terjemah harfiah.
nanti ada orang yang mengatakan jumlah mereka Ashabul Kahfi itu 3 orang, berempat dengan anjingnya. Ada pula yang lain berkata mereka 5 orang, berenam dengan anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, rajmam bil gaib. Nah, apa dia rahasianya? Setelah menyebut mereka bertiga, berempat dengan anjing, mereka berlima, berenam dengan anjing, diikuti dengan rajmam bil ghaib. Itu hanya sangkaan terhadap perkara gaib. Ini memberi isyarat bahwa bilangan itu tidak pasti. Nanti Ustaz jelaskan. Dan ada pula yang lain mengatakan mereka bertujuh, belapan dengan anjingnya. Tetapi setelah menyebut bilangan Ashabul Kahfi 7 orang, 8 dengan anjingnya, tidak diikuti dengan rajmam bil ghaib. Tidak diikuti. Ini maknanya bilangan yang lebih pasti. Sebab tidak diikuti dengan sangkaan mereka terhadap perkara yang gaib. Tidak diikuti. Itu nanti pengajaran yang dapat kita ambil. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kamu, hai Muhammad, bertengkar tentang hal-hal mereka. Kecuali pertengkaran yang zahir sahaja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, yakni pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Ayat tersebut melarang Nabi bertanya tentang bilangan Ashabul Kahfi ini kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tak perlu kau tanya, hai Muhammad. Nah, dalam ayat ini, izinkan Ustaz membahas secara bebas, menafsirkan secara bebas. Dalam ayat ini ada 2 pendapat tentang bilangan Ashabul Kahfi. Golongan yang pertama terbagi 2 pula. Ada yang mengatakan 3 orang berempat dengan anjing, ada yang mengatakan 5 orang berenam dengan anjing. Tapi pendapat itu diikuti oleh Allah dengan rajmam bil ghaib. Itu hanya rambang saja. Tidak pasti. Macam kita ingin melempar mangga umpamanya pada waktu malam. Siangnya kita nampak banyak mangga. Malam dalam keadaan gelap, kita ambil kayu atau batu, kita lempar saja. Asal-asal mudah-mudahan kena. Itu namanya rajmam bil ghaib. Melempar secara ghaib. Maksudnya melempar secara rambang. Rambang maknanya tidak pasti. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan mereka bertujuh, 8 dengan anjing tanpa diikuti rajmam bil ghaib. Ini memberi makna bilangan itu lebih pasti. Sebabnya apabila kita pergi ke Jordan, di pintu gua itu tertulis 7 slivers. Slivers. 7 slivers. 7 pemuda yang tidur dalam gua ini. Disebut 7. 8 dengan anjingnya. Yes. Itu menurut pandangan yang lebih kuat. Jadi dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah. Hai Muhammad, jangan kau tanya tentang bilangan itu kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Bila mereka cakap begini, begitu, dengar saja.
tolak jangan, terima juga jangan. Ini namanya tawakuf. Sebab kata ulama tafsir, apa yang ada dalam Quran kita wajib yakini. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Ini prinsip. Berapa bilangan Ashabul Kahfi bukan perkara yang penting sangat. Yang penting yang kita percaya memang wujud cerita Ashabul Kahfi. Ustaz buat contoh. Kepada Adam dan Hawa diberi arahan oleh Allah, la taqraba hadhihi syajara. Jangan kamu dekati pokok larangan ini. Apakah nama pokok tersebut tak mustahak bagi kita? Pokoknya memang ada pokok tertentu yang Adam dan Hawa dilarang oleh Allah. Yes, itu di antara contohnya. Sampai-sampailah Allah mengatakan tentang sifat-sifatnya. Dia bersemayam di atas arasy. Dia ada wajah, dia ada tangan. Yakini sajalah Allah memang ada wajah, Allah memang ada tangan, Allah memang bersemayam di atas arasy-Nya, Allah memang turun ke langit dunia pada setiap sepertiga akhir malam. Percaya saja. Dan jangan tanya macam mana dia turun, macam mana dia bersemayam, macam mana wajah Allah, macam mana tangan Allah. Jangan tanya. Yakini saja. Yang pasti, wajah, tangan, bersemayam, turunnya Allah tidak serupa dengan turunnya makhluk. Titik, full stop. Akidah macam itu, akidah yang selamat. Nah, terakhir pengajaran. Pengajarannya Ustaz dah sebut banyak tadi dalam pencerahan. Ada 3 saja. Pertama tentang bilangan Ashabul Kahfi. Ada berbeza pendapat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah jelaskan. Cuma dalam hal ini pendapatnya lebih kuat. Mereka 7 orang, 8 dengan anjing. Sebab bilangan itu tidak diikuti dengan rajmam bil ghaib. Yang kedua, perbezaan pendapat seperti itu adalah perkara biasa. Dia termasuk furu'. Yang usul itu mesti percaya adanya Ashabul Kahfi. Tentang bilangannya dipertikaikan, terserah. Tentu saja dalam hal ini kita ambil mana pendapat yang lebih kuat. Yang lebih kuat adalah 7 bersama dengan 8 dengan anjingnya. Dan terakhir, perbezaan seperti itu dinamakan dengan ikhtilaf suri. Perbezaan hanya dalam bentuk saja. Bukan perbezaan yang hakiki. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Demikian lebih kurang 40 minit kita bercakap tentang topik Ashabul Kahfi bahagian ketiga. Nah, berikut ini Ustaz akan menjawab banyak pertanyaan, sebenarnya hampir 20 pertanyaan. Tapi minta maaf kalau Ustaz terpaksa jawab ikut turn, ikut giliran. Sebab ada juga yang tanya. Padahal tanya baru 2 hari yang lalu. Ustaz, soalan saya belum dijawab. Ustaz jawab, harap sabar. Sabar dengan giliran. Ustaz akan jawab. Ustaz bukan lokek dengan ilmu. Tapi sampai bertanya, mengapa soalan saya tak dijawab juga?
Itu di antara pertanyaan yang Ustaz tidak begitu gemar mendengarnya. Macamlah kita tak ada kerja lain. Macamlah tak ada pertanyaan lain. Ustaz kumpul dekat 20 pertanyaan sejak beberapa hari yang lalu karena tidak dapat berceramah atau memberi kuliah. Ustaz akan jawab dengan ringkas. Pak Ustaz, amalan bismillah 6. Amalan bismillah 6. Apakah ada asasnya dari Nabi? Demikian juga tentang fadilatnya yang begitu banyak. Sampai 20 fadilatnya. Dengan baca itu kamu tidak akan terkena racun. Dengan membaca itu mudah melahirkan bayi bagi wanita yang akan melahirkan anak. Murah rezeki. Begini sampai 20 Ustaz lihat senarai ini. Murah rezeki. Dipanggil dengan bismillah 6. Jawaban singkat dari Ustaz, ia tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang baca bismillah besar fadilatnya. Ustaz baca di antara hadis Nabi yang sahih. Kullu amrin dhi balin lam yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap amalan yang baik tidak diawali dengan bismillah, maka terputus perbuatan tersebut dari mendapat keberkatan. Tidak berkat perbuatannya. Nak menulis bismillah, nak makan bismillah, nak minum bismillah, nak keluar rumah bismillah, nak menyembelih bismillah. Yes. Tanpa bismillah, apa saja kerja kita tidak diberkati oleh Allah. Nabi juga pernah mengajar kita membaca bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini Ustaz tulis dalam buku Ustaz, yaitu di dalam buku wirid pagi petang ada, dalam buku Munajat Ahli Sunnah wal Jamaah juga ada, dalam buku koleksi doa dan zikir juga ada. Dan ini pernah diamalkan oleh sahabat Nabi, yaitu Khalid ibn Walid, yang dipanggil dengan singa Allah, yang memimpin 50 peperangan sebagai panglima, orang paling depan. Beraninya. Beliau pernah dicabar oleh Yahudi. Khalid ibn Walid, kata Yahudi di Banidah ketika itu, bila engkau benar-benar punya Allah yang kau sembah, yang dapat menolongmu, ini first class racun. Racun nomor 1. Minum dan minta tolong pada Tuhanmu. Dalam kitab yang Ustaz baca, Khalid ibn Walid sahut cabaran Yahudi. Tapi sebelumnya, beliau baca, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Lalu Khalid ibn Walid pun minum, sedikit pun tidak menjejaskan rasa racun tersebut. Itu Khalid ibn Walid. Jangan coba Ustaz ya. Ustaz tak kuat seperti itu. Itu yang datang dari Nabi. Tak ada istilah Bismillah 7 lah, Bismillah 6 lah, Bismillah inilah. Mengapa pandai sangat mereka-reka? Ditambah pula kononnya ada fadilat ini, fadilat ini. Inilah apabila belajar hanya berdasarkan ikut-ikutan. Tidak utamakan dalil hujjah. Sebagaimana kita sebut tadi tentang hujjah. Mana yang lebih kuat tentang bilangan Ashabul Kahfi? Kita dah sebut.
Yang kedua, Pak Ustaz, boleh tak kita awali doa dengan Allahumma atau Ya Rabbana? Hadirin dan hadirat, Allahumma dalam bahasa Arab sama betul dengan makna Ya Allah. Ya Allah sama betul dengan Allahumma. Allahumma pun Ya Allah, Ya Tuhan kami. Atau Rabbana. Atau Ya Rabbana. Juga boleh. Kedua-duanya dibolehkan. Walaupun dalam Al-Quran tidak ada menyebut Allahumma, umpamanya disebut di dalam Al-Quran, Rabbil firli wali walidayya. Tapi kalau kita awali Allahumma, Rabbil firli atau Rabbana firlana zunubana, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, diawali dengan Allahumma, dibolehkan, tak ada jadi masalah. Sebab itu doa. Kita tidak membaca ayat Quran. Jadi ringkasnya, mengawali doa dengan Allahumma boleh, Ya Rabbana juga boleh, Rabbana saja tanpa Ya juga boleh. Sebagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah, sebab kata ulama tafsir, tersirat sebenarnya, bukan tersurat tapi tersirat. Rabbana itu dengan makna Ya Rabbana. Pertanyaan yang ketiga. Pak Ustaz, saya dapat video seorang ustaz mendakwa bahwa orang hidup boleh berjumpa dengan orang mati dalam keadaan jaga. Hadirin dan hadirat, kita dah jelaskan beberapa kali tentang hal ini berdasarkan ayat 15 dan 16 dari surat Al-Mu'minun. Begitu jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu sudah mati, hanya pada hari kiamat saja kamu boleh baru dibangkitkan oleh Allah. Summa ba'atsnahum yaumal qiyamati tub'atsun. Yaumal qiyamati tub'atsun. Apabila kamu sudah mati, hanya pada hari kiamat saja kamu baru dibangkitkan oleh Allah. Ulama tafsir dan ulama akidah mengambil dalil dari ayat tersebut, ayat 15 dan 16 dari surat Al-Mu'minun. Bila kamu sudah mati, hanya pada hari kiamat saja kamu baru dibangkitkan. Ini memberi isyarat tidak ada kebangkitan sebelum kiamat terjadi. Oleh sebab itu, seseorang yang mendakwa, oh si Fulan itu balik, jumpa anak cucu, jumpa saudara mara, jumpa anak. Ini semua pahaman khurafat. Bercanggah dengan ayat Quran. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh boleh datang balik, tidakkah lebih utama baginda datang ketika cucu kesayangannya Husain dibunuh untuk menghalang orang yang membunuh cucu kesayangannya Sayyidina Husain? Fikirlah sedikit. Ini belum lagi yang kedua. Alam kubur itu, bila orang dah mati, berada di alam kubur, kubur pula membawa makna dinding, tembok yang tak boleh ditembusi. Nak balik ke alam dunia, alam sebelum alam kubur tak boleh, karena ini barzakh. Nak masuk ke alam akhirat juga tak boleh. Akhirat
baru bermula bila kiamat terjadi. Adapun tentang mimpi, itu bab lain. Mimpi boleh. Malah semua kita diperbolehkan dan ada kemungkinan bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Dibolehkan. Itu bukan bermakna orang-orang yang mati itu hidup balik, jumpa orang hidup. Itu jawaban Ustaz. Ustaz kira pertanyaan semacam ini sudah beberapa kali Ustaz jawab. Bagi mereka yang mendapat nikmat kubur, menyampah mereka untuk balik lagi ke dunia ini. Nikmat luar biasa dalam kubur. Jangan ingat ya, dalam kubur itu hanya ada siksaan. No. Dalam kubur juga ada nikmat. Namanya nikmat kubur. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang disiksa dalam kubur. Bila masanya mereka minta izin, malaikat jangan siksa, aku nak jumpa anak cucu dulu di atas muka bumi. Dengan akal yang waras pun, akal tak boleh terima. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan yang keempat. Pak Ustaz pernah sebut bahawa ada 2 wanita yang tidak datang haid selama hayatnya. Tidak datang nifas dan wiladah, darah karena melahirkan anak. Pertama Maryam, yang kedua Fatimah, putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Siti Fatimah mendapat gelaran di belakang namanya Az-Zahra, yaitu wanita yang tidak datang haid. Boleh dilihat di dalam kitab Tafsir Al-Munir oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Ustaz ada sebut dalam kitab tafsir baru-baru ini ketika membicarakan tentang Maryam. Lalu pertanyaannya, apakah itu bermakna ketika melahirkan Hussein tidak ada pendarahan? Ya, setahu Ustaz macam itu. Ustaz tidak lihat. Cuma para ulama tafsir cakap macam itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelaskan. Wallahu a'lam. Yang kelima, Pak Ustaz, saya telah dilanda oleh was-was yang melampau. Segala-galanya yang dipegang sepertinya najis saja. Sehingga saya kalau masuk ke dalam toilet, tandas, lama berada di dalam tandas, padahal saya sudah baca doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungilah aku daripada godaan syaitan jantan dan syaitan betina. Tapi masih, Ustaz boleh tak beritahu bagaimana cara untuk mengatasinya? Hadirin dan hadirat, Ustaz jawab secara ringkas saja. Bisikan-bisikan ini ada 3 jenis. Bila bisikan itu kepada Rasul atau Nabi, namanya wahyu. Bila bisikan dari malaikat kepada manusia biasa yang bukan bertaraf Nabi dan Rasul, namanya ilham. Sebagaimana perkataan Jibril kepada Maryam bahawa Maryam akan dapat anak, itu namanya ilham. Tapi lain halnya perkataan malaikat Jibril kepada Zakaria yang beliau akan mendapat anak bernama Yahya. Itu wahyu, sebab Zakaria adalah nabi. Nah, yang ketiga,
Bila bisikan itu datang daripada syaitan, itu namanya waswas. Min syarril waswasil khannas. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, syaitan tidak boleh ganggu, tidak boleh goda orang-orang yang beriman lagi orang yang bertawakal. Coba lihat ayat yang ke-99 dari surat An-Nahl. Sesungguhnya syaitan tidak dapat ganggu orang-orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal pada Allah. Kemudian pada ayat 100, innama sultanuhu, sesungguhnya power yang dimiliki oleh syaitan hanya terhadap orang yang menjadikan dia sebagai leader. Apa saja yang dibisikkan oleh syaitan ikut. Itu bermakna dia telah jadikan syaitan sebagai pemimpinnya, sebagai bosnya. Dan yang kedua, syaitan ada kekuatan terhadap orang-orang yang banyak melakukan syirik. Ini kepada yang bertanya khasnya. Jangan dengar cakap syaitan. Bila dengar cakap syaitan bermakna awak telah angkat dia sebagai awak punya pemimpin. Yang kedua, awak jangan buat syirik. Dengan kata lain, cara yang paling baik adalah perkuatkan iman, perkuatkan akidah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, inna kaidash syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu muslihat syaitan itu sangat-sangat lemah. Allah sebut, inna kaidash syaitan, tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah. Ustaz tidak setuju istilah orang-orang kita, oh dia itu kesurupan, kemasukan karena lemah semangat. Bagi Ustaz, bukan lemah semangat, lemah iman. Lemah iman. Nah, kalau Allah katakan syaitan itu tipu dayanya sangat lemah, lalu kita pula dapat ditipu oleh syaitan, bukankah itu bermakna kita lebih lemah dari syaitan? Lemah apa? Lemah iman, lemah akidah, lemah pegangan. Sebab itu, perkemaskan ilmu akidah, ilmu tauhid. Pak Ustaz, apakah upah haji dan umrah itu bid'ah? Hadirin dan hadirat, tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang sahabat talbiyah ketika memasang niat. Labbaik Allahumma hajjan li Shubroma. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku melakukan haji ini untuk Shubroma. Aku datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Segala puji dan kekuasaan hanya milik-Mu. Lalu Nabi tanya, wahai sahabat, siapa itu Shubroma yang kamu sebut dalam niat hajimu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika li Shubroma. Labbaika, labbaik Allahumma labbaik, labbaika hajjan li Shubroma.
Jawab sahabat, Syobromah ini adalah saudara saya. Dia telah meninggal dunia. Lalu saya ganti haji untuk dia. Lalu Nabi pun mengiyakan tanpa membantah. Itu di antara dalil badal haji itu boleh. Adapun badal umrah, ini keempat-empat imam-imam mazhab, kecuali satu, majoriti daripadanya, mengatakan boleh badal umrah. Kita ganti, minta seseorang umrahkan bagi kita, atau mengumrahkan ibu bapa kita yang tidak sempat umrah, dibolehkan. Begitu pandangan ulama fiqh. Boleh hukumnya. Yang terakhir, Pak Ustaz, penzina yang pernah kawin hukumnya direjam sampai mati. Penzina yang belum pernah kawin, muda-mudi yang belum pernah kawin, bila didapati terbukti berzina, hendaklah disebat 100 kali sebatan. Tertera pada ayat 2 surat Nur. Pertanyaan, bagaimana dalam negara kita yang tidak ikut hukum Islam bagi penzina-penzina? Hadirin dan hadirat, dengar baik-baik. Hukum dalam Islam ada beberapa bab hukum yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Tak boleh individu. Terutama atau termasuk hukum qisas. Bunuh siapa orang yang membunuh. Rejam sampai mati siapa yang berzina padahal dia dulu pernah kawin. Itu namanya qisas. Hudud, potong tangan siapa yang mencuri. Ini semuanya hukum yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah. Tak boleh individu-individu. Bila kita dapat tangkap pencuri, lalu kita ikat tangannya. Pegang anak-anak. Ayah hendak asahkan parang sebentar ni. Kita potong sebab dalam Islam begitu. No. Hukum hakam dalam Islam hanya boleh dilaksanakan oleh negara. Itu sebabnya setiap umat Islam mesti ada impian. Suatu hari nanti hendaknya berlaku juga di negara yang tercinta ini hukum Allah, iaitu hukum Islam. Sebagaimana yang diberlakukan di negara Arab Saudi dan beberapa negara lain tentang hukum jenayah. Lalu Pak Ustaz, jadi macam mana terhadap penzina yang tidak dihukum? Karena pemerintah tidak menghukumkan demikian. Jawabnya, bertobat segera kepada Allah sebelum mati. Dengan tobat nasuha, tinggalkan perbuatan zina. Yang kedua, menyesal karena dulu terlalu ikut hawa nafsu. Yang ketiga, azam, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi pada masa-masa hadapan. Mudah-mudahan, walaupun tidak dihukum ikut cara Islam, karena pemerintah tidak ada peruntukan hukuman tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima taubatnya. Ustaz kira itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Bagi yang jawabannya belum terjawab, tunggu esok, lusa dan seterusnya insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami.
Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, Ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari kisah Ashabul Kahfi bahagian yang ketiga. Pertama, membuat kami yakin bahawa hari berbangkit setelah kiamat memang wujud, dan kebangkitan itu dengan jasmani dan rohani sekali. Bukan sebagaimana dakwaan setengah-setengah orang yang bangkit hanya roh. Tidak. Jadi ini nyatakan oleh Allah, oleh Engkau ya Allah di dalam surat Al-Kahfi. Sebabnya Engkau sebut di dalam Al-Quranul Karim bahwa di dalam syurga ada bermacam-macam buah-buahan, ada pasangan dan lain-lain. Yang kesemuanya itu adalah nikmat-nikmat yang bersifat jasmani. Ini menandakan bahawa kebangkitan kelak bukan hanya roh tetapi juga jasad. Sebab Engkau Maha berkuasa sesuai dengan firman-Mu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusanmu jika Engkau berkehendak, Engkau cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kepada kami di sisi-Mu rahmat dan jadikanlah segala usaha yang kami lakukan ini berakhir dengan kebaikan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dalam keadaan yang baik-baik dan lindungilah kami daripada mendapat akhir hayat yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan akidah, kekuatan iman, dan tawakal yang tinggi. Sebab hanya dengan cara demikian kami dapat mengalahkan godaan dan waswas syaitan. Sebagaimana yang Engkau telah jelaskan pada ayat 99 dari surat An-Nahl. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.